Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Pertama-tama dan tentunya yang paling utama, marilah kita selalu mengucapkan rasa puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini kita masih diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmat kesehatan. Sehingga kita selaku muslim masih dapat melaksanakan sebuah kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah di Masjid Mujahidin yang sama-sama kita cintai ini. Yang kedua kalinya selawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Habibinal Karim, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan pada akhirnya di akhir kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Selanjutnya selaku khotib, selalu mengajak kaum muslimin dan muslimah sekalian pada umumnya dan khususnya pada diri khotib sendiri. Marilah kita selalu meningkatkan kadar iman, kadar takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Adapun judul khutbah kita pada Jumat kali ini yaitu zakat. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dinyatakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri dengan satu sak kurma atau satu sak gandum bagi hamba yang merdeka, bagi kaum laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju salat Id. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muzakki atau orang yang berzakat, yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikan. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib, zakat yang harus dikeluarkan sekali dalam setahun, yaitu tepatnya pada bulan Ramadan menjelang sholat Idul Fitri. Pada prinsipnya zakat fitrah haruslah dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri dilangsungkan. Hal tersebut adalah sebuah pembeda dari zakat-zakat yang lainnya. Zakat fitrah berarti mensucikan harta, karena dalam setiap harta manusia ada sebagian hartanya itu menjadi hak dari orang lain. Oleh karenanya tidak ada suatu alasan pun bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman untuk tidak menunaikan zakat fitrah, karena telah diwajibkan bagi setiap muslim, laki-laki maupun muslim perempuan, orang yang merdeka ataupun budak, anak kecil atau orang dewasa. Ini perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Kemudian kita pun pasti bertanya, apa sih hukum dari zakat tersebut? Terutamanya itu zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu hukumnya wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu. Besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar satu sa', yang nilainya sama dengan 2,75 kg beras, gandum, kurma ataupun sagu yang disesuaikan dengan konsumsi perorangan sehari-harinya. Sementara itu, ukuran satu sa' menurut mazhab Hanafi adalah 3,8 kg
Menurut mazhab Maliki 2,75 kg, kemudian mazhab Syafi'i 2,75 kg, mazhab Ambali 2,75 kg. Kemudian kita pastinya bertanya, kenapa di tempat kita atau di kementerian kita menjadi 2,5 kg yang ditetapkan? Para ulama bersepakat mencari jalan tengahnya dari 4 mazhab tersebut, yaitu diambillah 2,5 kg. Ketentuan ini didasarkan pada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim dan Nasa'i dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan membayar zakat fitrah 1 sak kurma atau 1 sak gandum kepada hamba sahaya, orang yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslim. Zakat fitrah dapat dikeluarkan sebelum waktu sholat Idul Fitri di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Itulah dasar pokok yang membedakan zakat fitrah dengan zakat ataupun dengan sedekah-sedekah yang lainnya. Sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, barang siapa yang menunaikan zakat fitri sebelum salat Id, mereka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat Id, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah yang ada. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara keutamaan yang akan kita peroleh dalam menunaikan zakat di antaranya, yang pertama yaitu akan menyempurnakan agama. Zakat merupakan bagian dari pondasi rukun Islam kita yang keempat setelah syahadat, sholat dan puasa. Dengan menjalankan zakat, maka akan semakin sempurna ibadah seseorang dalam menjalankan perintah agama. Hal ini tentunya merupakan suatu tujuan dari setiap muslim demi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua yaitu mensucikan dan menambah harta. Kata zakat sendiri memiliki makna at-tahuru yang artinya membersihkan ataupun mensucikan. Dapat diartikan dengan berzakat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan harta dan jiwa kita dari dosa-dosa. Selain itu zakat juga bermakna an-numu atau tumbuh dan berkembang. Makna ini semakin menegaskan bahwa orang-orang yang menunaikan zakat, insya Allah hartanya akan terus bertambah, hartanya pun akan terus berkembang. Yang ketiga yaitu mendapatkan ampunan dosa. Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 12 yang menyatakan bahwasanya Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang mendirikan salat, menunaikan zakat dan beriman kepada Rasul. Sesungguhnya aku beserta kamu sesungguhnya jika kamu mendirikan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu, dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Kisah Al-Maidah ayat 12. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi berbagai keutamaan-keutamaan yang akan kita dapati dalam menunaikan zakat tersebut. Sesungguhnya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat bernama Sa'labah ibnu Hatib al-Ansari. Sebelum menjadi orang yang kaya raya, Sa'labah hidup penuh dengan kemiskinan. Bahkan diriwayatkan kain untuk sholat harus dipakai bergantian dengan istrinya karena tidak ada pakaian lagi yang ia miliki. Suatu ketika Sa'labah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diminta didoakan supaya menjadi orang yang kaya. Doakanlah kepada Allah semoga dia memberiku rezeki atau harta benda. Rasulullah bersabda, celakalah kamu hai Sa'labah, sedikit rezeki yang kau tunaikan, syukurnya adalah lebih baik daripada rezeki banyak yang kamu tidak mampu untuk mensyukurinya. Kemudian di lain kesempatan Sa'labah memohon lagi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda,
Tidakkah kamu puas bila kamu meniru jejak Nabi Allah? Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaannya, seandainya aku menghendaki agar gunung-gunung itu berubah menjadi emas dan perak untukku, niscaya akan berubah menjadi emas dan perak. Sa'labah pun berkata, demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, jika engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberimu rezeki harta yang banyak. Sungguh aku akan memberikan kepada orang yang berhak bagiannya masing-masing. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berilah Sa'labah rezeki dan harta yang banyak. Di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami akan termasuk orang-orang yang soleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang membelakangi kebenaran. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah Subhanahu wa taala. Menurut mufassir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya di antara orang-orang yang munafik itu terdapat seseorang yang telah memberikan janji, yang telah memberikan ikrarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah pernyataan. Jika Allah memberinya sebuah kehidupan, jika Allah memberinya sebuah kecukupan dan karunia, niscaya dia benar-benar akan menyedekahkan sebagian dari hartanya, dan niscaya dia benar-benar akan termasuk golongan orang-orang yang soleh. Akan tetapi pada kenyataannya dia tidak memenuhi janji yang telah diucapkannya itu, tidak pula menepati apa yang telah diikrarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menimpakan kepada orang-orang seperti itu sebagai akibat dari perbuatannya sifat-sifat kemunafikan yang akan menetap di dalam hati dan sanubarinya hingga hari mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat kita pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kaum muslimin dan muslimat sekalian, dan khususnya pada diri khotib sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddamu li anfusikum khairin tajiduhu indallah innallahu bima ta'maluna basir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid